baik terus. Jadi selama perjalanan baca itu. Nah, tanpa kita sadari kalau kita baca itu makhluknya Allah selain manusia dan jin itu juga ikut bertalbiyah. Maka orang-orang yang membaca talbiyah itu disambut, ini tamu Allah, diagungkan. Udah di situ udah mulai dimintakan ampun, masya Allah. Padahal belum umroh, sudah niatnya aja sudah didoakan ampunan oleh makhluk yang kita lewati. Di situ ada pohon, ada batu, ada apa, semua mendoakan kita, mendoakan tamunya Allah. Makanya talbiyah ini dibaca. Nah, khusus bagi perempuan, baca talbiyahnya nggak usah kenceng-kenceng. Kalau laki-laki memang disunahkan untuk suara yang agak keras. Tapi ya biasanya sebentar kok. Semangatnya cuma 15 menit. Sisanya istirahat. Ya awal ya nggak apa-apa. Kita tidak memaksakan, kan kemampuannya diukur masing-masing. Awalnya wah loboik, semangat, alhamdulillah. Semangat lama-lama udah ngantuk bawaannya. Udah itu ya istirahat normal aja. Berarti kalau sudah tidur berarti batal. Maka nanti kita berwudu dulu sebelum ke masjid. Tapi kita nggak langsung ke masjid begitu datang ke hotel ya, ke Mekah ya kita briefing dulu biasanya, entah makan dulu atau apa. Kita dibikin santai kok. Biasanya oleh travel itu. Nah, kita ke hotel. Nah, ingat di hotel kita kan sedang ihram. Usahakan hindari wewangian-wewangian. Nah, tunggu pertanyaan, boleh nggak pakai apa sabun atau sabun atau yang minyak angin boleh. Buat perempuan itu yang minyak angin, orang tua itu dibolehkan karena itu bukan minyak angin, bukan wewangian, walaupun itu wangi, tidak termasuk itu. Ijma para ulama itu tidak termasuk parfum. Boleh umpama pakai inhaler kah atau kayu putih atau apa yang namanya kecap kampak biasanya itu boleh silakan, tidak termasuk ke kategori itu. Atau pakai apa tempel koyo atau apa, kali-kali orang yang manggil kan wangi juga tuh, nggak masalah kalau itu karena bukan parfum. Insya Allah talbiyah bisa ya, coba saya dengerin. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Allah paling mudah. Nah, terus kita ke hotel, kita ya biasanya kurang lebih di situ masuk ke hotel ya 1,5 jam atau 2 jam lah. Biasanya kita udah ya kita bereskan dulu lah yang mungkin ada pengen pipis, mau ke belakang BAB, pokoknya selesaikan. Setelah selesai kita ya pakai lagi, kita janjian kapan kumpul bareng sesuai panduan dari travel itu sendiri. Ya kita baru dari rumah ketika keluar ingat, walaupun kamar hotel kita dianggap itu rumah sendiri, maka ketika keluar jangan lupa baca doanya, yaitu bismillahi tawakkaltu ala Allahi la wala quwata illa billah. Semua anggaplah itu rumah, karena itu bismillahi tawakkaltu adalah alat ketawakalan kita. Biar kita menyerahkan diri kepada Allah, hanya kepada Allah saya berserah diri. Nah, sambil menuju masjid kita ada doanya, jangan lupa baca doa menuju masjid. Allahumma ini. Di situ ada yang banyak, yang panjang boleh yang mana saja. Ya, Allahumma ini as'aluka bihaqi sa'ilin alaika wa bihaqi mamsaya hada ini lam ahrud asaron wala batoron wala riaan wala sumah. Maksudnya supaya kita tidak pamer, tidak ria, tidak ini dibaca di sini ada ya panduannya yang pendek aja. Nah, gitu ya. Ada doa menuju masjid gitu ya, tadi ada. Kemudian doa masuk dan keluar masjid, masuk ke dalam masjid, bismillahi wassalamu ala rasulillah sallallahu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doanya masuk ke, jadi ibu atau siapa saja masuk ke masjid, ingat baca doa mau masuk masjid, biar masuknya itu masuk ke dalam rahmatnya Allah.
Jadi baca bismillah wassalamu ala rasulillah SAW, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Maka setelah udah itu sudah dapat rahmat. Kalau keluarnya ya Allahumma ini as'aluka min fadlik, kebalikannya ya. Nah, kita datang ke situ, ibu-ibu nanti sholat tahiyatul masjidnya barengan pada saat kita sholat di Maqam Ibrahim. Sekaligus tahiyatul masjidnya. Adapun kalau memang ada yang nyuruh, kadang kan mereka sekarang bukan orangnya sedikit, banyak terus orangnya. Jadi ya apalagi menjelang bulan Desember ini, wah lagi apa istilahnya padat. Memang tempat berliburnya mereka di bulan-bulan Desember, adem juga, dingin ya. Maka kita jangan panik karena rame. Nah, mungkin saya itu fleksibel sesuai arahan dari panduannya. Mutawifnya gimana saya juga nggak tahu. Sholat dulu tahiyatul masjid ya ikutin. Karena tahiyatul masjid itu disunnahkan untuk dikerjakan, tidak mengenal waktu, mau larangan atau apa. Kalau tahiyatul masjid tetap diusahakan dikerjakan. Nah, umpama nggak bisa, berarti tahiyatul masjidnya digandeng bersama kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah, saya nanti aja ya udah, jangan jadi ribut. Oh, kok belum sholat tahiyatul masjid? Jadi semuanya bisa disiasatin karena itu semuanya sifatnya sunnah. Nah, ibu semuanya begitu datang kan, kita dibawa tuh ke pelataran tawaf, mau nggak mau lihat Ka'bah. Nah, biasanya kita diamkan sejenak untuk melihat Ka'bah, membaca doa. Insya Allah bacaannya sedikit. Allahumma jid baitaka hada tasliban wa ta'diman wa takriman wa biron wa mahabbah. Itu doanya ketika melihat Ka'bah. Pahalanya ketika ibu baca dua ini sama dengan ibu diberi oleh Allah 20 rahmat. Jadi di Masjidil Haram ada 120 rahmat. Khusus yang melihat Ka'bah baca doa ini, itu oleh Allah dikasih pahala 20 rahmat. Sedangkan untuk orang yang sholat, pahalanya 40. Nah, yang banyak adalah orang yang tawaf 60. Jadi 120-nya ya nanti orang umroh pasti dapat 120 rahmat berarti itu. Masya Allah. Nah, ini doa ketika melihat Ka'bah simple. Kalau udah praktek insya Allah hafal langsung. Allahumma jid baitaka hada tasliman wa tadiman wa takriman wa biron wa mahabbah. Jadi enggak insya Allah hafal ya. Ya kalau dihafal-hafal sekarang ya udah praktek sambil lihat aja nggak apa-apa. Ya monggo silahkan, atau mau dikecilin dulu boleh. Kemudian kita jalan belum tawaf nih, karena kita biasanya masuk dari arah pintu lurusnya apa tower jam-jam itu kan masuk dari situ. Sekarang itu satu arah, jadi dari pintu itu masuk, kemudian masuk ke situ. Nah, menuju Hajar Aswad kita bingung kan, banyak orang. Nah, kita lihat lampu hijau sebelah kanan, nanti ada gambar di situ. Kita coba dilihat. Next day play. Yang terus mundur ke sana. Nah, udah pause. Nah, jadi kalau ini kan di sini nih lampu hijaunya di sini. Iya, di situ. Iya, tuh panah hijau ini, Mas. Atau ada panah hijau. Nah, ya di sini, cuma di sini di dinding kayak gini ada lampu hijau. Iya. Jadi ini keadaan. Oh, bos itu. Iya, maaf. Panah hijau tuh ya satu sederet lurus gitu. Lurus. Ini ada kuat ya. Bukan lampu yang hijau. Jadi kita kan kalau Hajar Aswad ketutup orang, kita bingung nggak, apalagi orang Indonesia, mohon maaf yang nggak kelihatan mana. Jadi kita nggak usah kebingungan, lihat aja ke dinding ke sebelah arah kanan itu ada lampu hijau. Oh, itu lampu hijaunya. Nah, kita jadi patokan lampu hijau itu sama lurus Hajar Aswad. Jadi maksudnya dibantu dengan ada lampu hijau. Kalau lihat itu ya nggak kelihatan kalau begitu terus jubel orang kayak gitu. Nah, ketika sudah merasa lurus, nah posisi di sini kita nengok kan gini, udah lihat ke sini ada hijau.
lihat nih, kita baru Area. Allahu Akbar. Cukup isyarat aja, tidak ada cium ya. Cium itu kalau memang dekat dengan Hajar Aswad, cukup Allahu Akbar. Atau Bismillah Allahu Akbar. Tuh, kayak gitu gak kelihatan Hajar Aswad. Ya kan orangnya nggak kelihatan sana, kita jujur ya pendek. Nah, maka lihatnya ke arah dinding sebelah tadi ada lampu hijau. Itu memudahkan untuk mengetahui bahwa itu lurusnya Hajar Aswad. Nah, sebelum lampu hijau itu namanya rukun Yaman. Nah, rukun Yaman ini adalah perbedaan doa kita dari Hajar Aswad. Nah, sampai rukun Yaman doanya ya sebenarnya bebas apa saja, tidak ada kepastian apa-apa. Nah, cuman yang dikerjakan oleh Abdullah bin Mas'ud yaitu mengerjakan doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu aja zikirnya. Artinya boleh itu, saya mau baca Quran hafalan, monggo. Mau baca bahasa Indonesia doa, monggo. Misalnya Mas Dito sambil doa, sambil jalan doa, ya Allah mudah-mudahan bisnis saya maju sukses. Karena itu doa boleh. Jadi silahkan. Jadi saat itu isinya ibadah, zikir. Di antara zikir itu boleh doa, boleh zikirnya, boleh baca Quran. Silahkan sesuai kemauannya. Nah, cuman pas dari rukun Yaman nanti, dari ini kan Hajar Aswad nih. Sebelumnya tuh pojok rukun Yaman. Nah, itu dibedakan. Doanya adalah doa Robbana Atina fid dunya hasanah. Jadi misalnya hafal ya Robbana itu sudah masuk jaga. Ya itu aja, atau minta doa kesehatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Robbana atina fid dunya hasanah. Dan seterusnya. Jadi sampai Hajar Aswad kembali lagi normal, subhanallah walhamdulillah. Itu tadi satu putaran. Nah, maka dihitung satu sama lain, ngingetin ini berapa putaran. Ya caranya gimana lah. Nanti suka geger, nah ini berapa, kalau nggak dikasih tanda udah 5 apa 4 nih, wah pusing. Karena banyak orang itu gak fokus gitu, kedorong orang. Nah, kalau kita masing-masing punya tanda bahwa saya udah berapa putaran, ya kita enak gitu. Ya, silahkan diatur. Lebih baik, lebih daripada kurang kali boleh ya. Oh enggak, enggak masalah. Nggak boleh, tetap lupa. Harus setuju, jadi Harus tujuh. Kalau kita lupa. ya lain kalau namanya lupa, makanya kita hitung yang terpendeknya. Kalau kita lupa seperti sholat, kalau sholat kan ini 3 apa 4 ya, ambilnya yang banyak yang 3-nya. Jangan kalau lebih mah nggak masalah, artinya cuman kalau bisa, makanya caranya satinya di awal kita tadi berarti nggak pakai karet kah atau pakai tanda apakah bahwa saya sudah muter 1 begitu. Dari Hajar Aswad nih muter ke Hajar Aswad 1. Apalah yang dibikin tandanya, karet dipindahin kah atau apa, terserah. Diatur aja sesuai kemauannya atau masing-masing. Jadi selama itu dari Hajar Aswad menuju ke Hajar Aswad lagi, itu doanya bebas, kecuali mulai dari rukun Yaman itu doanya Robbana atina fid dunya hasanah. Singkat cerita 7 putaran selesai ya. Kemudian menuju ke Makom Ibrahim. Cuman kita nggak mungkin ke depannya Makom Ibrahim. Biasanya kebuang ke areal ke pinggiran karena mendekati arah Safa Marwah. Nah, kita usahakan kita sholat di belakang Makom Ibrahim. Itu posisinya itu ya di belakang. Nah, itu sebelum sholat jangan lupa baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu baca wattakhidu mimaqomi Ibrahima musolla. Nah, itu lampu hijaunya itu. Nah, lampu hijau yang tadi itu. Jadi kita lihat dari sini tuh udah lampu hijau jadi di dindingnya ya. Siap. Nah itu. Jadi kita jangan patokan, kan nih nggak mungkin kita bisa lihat Hajar Aswad. Ya udah lihatnya di dinding aja. Oh, itu lampu hijau, berarti kalau sudah menyampai di situ lampu hijaunya berarti lurus Hajar Aswad. Nah, insya Allah ya bisa dipahami ya. Jadi tandanya lampu hijau. Nah, sekarang sholat di Makom Ibrahim, di belakang Makom Ibrahim. Kita waktu mengerjakan sholat, nah ini silahkan. Nah, jangan lupa ta'awudz dulu tanpa bismillah nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhidu mim maqomi Ibrahima musolla. Coba
1, 2, 3. Wattahidu min maqami Ibrahima musolla. Jadi sebelum sholat baca itu dulu ya, jangan lupa. Jadi satu sama lain ingatkan. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattahidu min maqami Ibrahima musolla. Kalau nggak usah dilaguin. Memang ada yang menerangkan satu ayat dibaca, cuman Nabi memberi contoh yang pendek aja. Jadi wattahidu min maqami Ibrahima musolla. Baru sholat 2 rakaat. Nah, tidak cukup tanpa niat ya, niatnya cukup di hati. Nah, digantinya dengan membaca wattahidu min maqami Ibrahima musolla, langsung Allahu Akbar. Jadi nggak ada niat apa-apa lagi, langsung sholat 2 rakaat. Nah ingat, sholat 2 rakaat yang pertama adalah surat Al-Fatihah ditambah surat Al-Kafirun. Hafal ya, insya Allah harus dihafalin. Qul ya ayyuhal kafirun. Bulat nanti muter-muter di situ. Mata budung mata budun bulat balik situ. Iya betul. Nah, pokoknya ya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Nah nanti kalau bisa saya bersaran ketika sholat tasnya jangan ditaruh di lantai, jangan gantung aja udah. Karena ya sekarang modusnya orang ya bukan kita suudzon, tapi orang jahat ya masih banyak, orang fasik, orang munafik ya banyak di situ. Ya ada di sistemnya orang itu ditendang, di situ ada temennya. Jadi supaya kita kan lagi sholat ketendang seolah-olah nggak sengaja, langsung diambil. Maka kalau digantung ya, atau mungkin gantian, itu siasatnya ditungguin dulu kita. Jadi jangan wah lost kontak semua ya, kita berkumpul, apalagi ini berempat ya udah kumpul aja berempat gantian, jagain dulu biar ini jadi talang kuati nih. Oh nggak mau nih bawa 3 perempuan. Masya Allah ya, artinya di situ memang diusahakan untuk saling baca Al-Kafirun ya, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua baru Qul huwallah ya. Kata sudah itu sudah selesai sholat ya, silahkan dilanjutkan dengan doa